warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan kajian Wasiyatul Mustafa, yakni yang sekarang itu tentang wasiat qarinahu wala raqiban illa kana ma safarahadun talibal haram masyian illa kana syaiton. Jadi setelah babnya murkanya Allah, idza ghadaballahu ala ahadin. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala fi kitabih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma safara ahadun ora lunga sinten wong suwiji. Taliban hale nyuprih perkara al-harama kang haram. Ma safara ahadun ora lunga sapa wong suwiji. Taliban hale nyuprih perkara al-harama kang haram. Masyian hale lumaku illa kana angin ono sapa asyaitonu syaiton iku qarinahu ngancani ing ahad wala raqiban lan ora gonceng illa kana angin ono sapa syaiton iku radifahu gonceng ing raqib wala raqiban lan ora gonceng illa kana angin ono sapa syaiton iku radifahu gonceng ing raqib wala jama'a lan ora ngumpul wala jama'a ahadun lan ora ngumpulake sapa wong suwiji wala jama'a ahadun lan ora ngumpulake sapa wong suwiji malan ing benda haraman kang haram malan ing benda haraman kang haram illa akalahu angin mangan ing man sapa asyaitonu syaiton wala nasyalan ora lali wala nasyalan ora lali sapa ahadun wong suwiji ismallahi ing asmane Gusti Allah Ta'ala halimuhu luhur sinten Allah Ta'ala halimuhu luhur sinten Allah indal jima'in ing dalem nalikane jima' indal jima'in ing dalem nalikane jima' illa syarakahu angin nyampuri ing ahad sapa asyaitonu syaiton sapa asyaitonu syaiton fi waladihi ing dalem anake ahad fi waladihi ing dalem anake ahad fi waladihi dalem anake ahad wa dzalika tawi mengkono-mengkono syarikahu iku qauluhu dawuh sinten Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah wasyarikum utawi nyampuri sapa syaiton fil amwali ing dalem pondo wal auladi lan
piro-piro anak wa'idahum lan janjeni Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini membahas tentang banyakan syaitan ya. Yang pertama, masa faru ahadun taliban al-harama masyan illa kana syaitanu qarinahu. Jadi ketika seseorang yang ingin melakukan atau mencari barang yang haram, berjalan untuk mencari barang yang haram, maka di situ syaitan akan menemaninya. Ya ini misalnya ya. Misalnya gini. Ketika seseorang seorang A ingin mencuri, kan mencuri otomatis kan barangnya haram ya. Maka disitulah orang tersebut ditemani selama berjalan. Berjalannya itu ditemani oleh syaitan. Nah, ini sangat buruk ya, buruk. Karena ditemani oleh syaitan dan otomatis pasti akan dibisik-bisiki oleh syaitan itu. Apalagi orang itu kan namanya manusia itu kan ragu sekali ya. Ketika sudah nyolong ini kepingin yang lebih besar lagi, kepingin yang lebih besar lagi. Pasti syaitan akan mulai membisikinya untuk mencuri atau mencari barang yang haram yang lebih dari itu. Ini korinau. Wala raqiban illa kana radifahu. Dan ketika dia berkendara untuk mencari barang yang haram, maka syaitan juga akan bonceng ya. Akan berada di belakangnya. Misalnya kamu menaiki sepeda motor, maka di belakangmu ada syaitannya. Misalnya di mobil, maka di sampingmu ada mobil. Ada syaitan ya. Ada syaitan. Raqiban illa kana radifahu. Ya. Ketika seseorang itu menaiki sepeda motor untuk mencuri barang yang haram, maka di belakangnya ada syaitan, pasti akan membisikinya untuk mencari hal yang lebih dari itu, lebih buruk lah. Niatannya saja sudah buruk untuk mencuri, lah pasti syaitan akan lebih membisikinya untuk berniat yang lebih buruk lagi. Itu. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaiton. Lah, ketika mengumpulkan, misalnya ada seseorang yang mengumpulkan barang yang haram, maka disitulah, misalnya itu makanan, syaitan akan ikut makan juga. Misalnya itu barang, syaitan juga akan ikut memakai. Lah, Pak. Tapi kan otomatis kan kalau mencuri itu banyaknya itu kalau nggak makanan, ya uang. Lah, uang menjadi makanan ya. Disitulah syaitan ikut makan. Makan. Meskipun banyak tidak akan berkah ya, karena syaitan ikut makan. Apalagi makanan tersebut jelas-jelas haram karena hasil dari curian gitu. Jelas haram sekali. Wala nasiya ahadun Ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu asyaiton fi waladihi. Ya. Jika seseorang itu sedang berjima itu bersetubuh. Lalu seorang tersebut lupa tidak doa lah. Karena bersetubuh itu ada ada tata caranya, ada adabnya ya. Seperti ada kitabnya yang tren itu. Di pondok pesantren ada Fathul Qorib, ada Qurratul Uyun dan Fathul Izar. Itu adab-adab doa-doanya ada di situ. Nah, ketika seorang itu lalai atau lupa tidak membaca doa sebelum atau sesudah atau ketika keluar, itu ada sendiri kalau di kitab. Ketika keluar maka syaitan akan ikut campur ketika bersetubuh. Dan otomatis, nah ketika syaitan ikut campur ya, pasti anaknya itu, wah itu bahaya itu, pasti anaknya akan tercampuri juga gitu. Makanya ada
kitab yang namanya Qurratul Uyun dan Fathul Izar. Jadi ada adab-adabnya untuk melakukan berjima. Ada doanya sebelum jima, ada doanya ketika keluar. Keluar itu ya, jangan keluar. Itu ada sendiri-sendiri. Maka dari itu ingatlah ketika sedang berjima minimal lah membaca basmalah apa zikir gitu. Jangan langsung tarik, istrinya ditarik langsung kamar, ayo mah, waduh, nggak pantas ini, nggak nyebut ini. Wadhalika qauluhu ta'ala wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Lah ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wadhalika qauluhu ta'ala wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Lah nyampuri sapa syahid fil amwali ing dalam bondo wal auladi lan anak wa'idhum lan janjeke terhadap mereka. Lah ini wasyarikum yang tadi itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi jangan sembrono ya. Pasti ketika seorang itu bersetubuh dan tidak berdoa, anaknya ya juga rodok penglor gitu biasanya. Lah, mengapa anaknya kiai, anaknya Gus, anaknya Habib itu bagus-bagus meskipun ada yang kecilnya nakal, besarnya itu bagus, yaitu ketika bersetubuh tidak amburadul langsung seret, enggak gitu. Berdoa dulu lalu dilanjutkan gitu. Ya Aliyu he Ali. Lanjut wasiat. Ya Aliyu he Ali. La yakbalu orang nerimo. Ya Aliyu he Ali la yakbalu orang nerimo sinten Allahu Allah Ta'ala halimuhu luhur sinten Allah salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu wala sodakotan lan ora nerimo ing sodakoh minal harami saking perkara kang haram. Wala yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami. Jadi seorang yang tidak berwudu maka tidak akan diterima sholatnya. Ya pasti ya, karena syarat sebelum sholat itu harus berwudu. Ini makanya wudu kita itu harus tetap tertata dengan benar. Apalagi yang terutama niat-niyatu qasdusya'in muqtaranan bi fi'lihi wal qalbu. Itu yang paling sulit sekali bagi orang-orang yang awam. Kita harus meneliti itu, kita harus mengajari yang kecil-kecil. Yaitu yang paling penting itu adalah niatnya. Kalau niatnya sudah salah, maka semuanya akan salah. Gitu. Kita harus mulai misalnya punya anak, kita harus mendidiknya yang benar mulai pertama. Ya kalau di TPQ itu kan niatnya itu dilafatkan. Itu sebenarnya kan sunnah. Tapi nggak apa-apa karena masih kecil ya. Kalau sudah besar maka ajarilah itu. An-niyatu qasdu syai'in mutarannan bi fi'lihi wa al-qalbu. Niat itu berbarengan dengan ketika melakukan. Kalau wudu ketika melakukan basuhan ke muka pertama. Itu kalau wudu. Kalau sholat ketika takbiratul ihram. Ya, itu niatan. La yaqbalullahu ta'ala sholatan bil wudu'i. Enggak. Maka ketika wuduknya itu tidak sah, maka sholatnya tidak akan diterima. Wala sodakotan minal harami, dan tidak menerima sodakoh dari barang yang haram. Maka ini harus hati-hati ya, karena pikirannya orang-orang yuk gini. Misalnya ya, wah ini aku mau nyolong aja. Lalu setelah nyolong banyak, saya sedekahkan ke fakir miskin semua. Nah ini tidak diterima sedekahnya. Jangan berpikiran setelah mencuri lalu saya sedekah ke fakir miskin,
lalu diterima sedekahnya, enggak diterima karena itu barang curian, barang yang haram, maka tidak akan diterima sedekahnya pasti itu. Sendiri apalagi dimakan, waduh. Sangat fatal sekali. Nal harami, jadi tidak diterima sedekahnya seseorang kalau sedekah tersebut berasal dari barang yang haram atau barang curian lah, barang gelap, barang riba. Nah, itu. Mungkin itu saja pertemuan hari ini kajian Wasiatul Mustafa. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi